gonna come in here and take our shit? This is our house. Ah! Get the shit! Jake, watch out! Hai guys, gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Amin. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Jamesy Boy. Film ini rilis di tahun 2014. Untuk alur dari film ini maju mundur ya guys. Saya sarankan video ini jangan di skip-skip supaya kalian paham dengan alurnya. Semoga dari video ini dapat diambil hikmahnya dan gak usah pakai basa-basi lagi. Mari kita tonton alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang tahanan baru yang bernama James. Dia sedang dipukuli oleh sipir karena dia telah membuat ulah. Padahal itu adalah hari pertamanya di penjara itu. 3 tahun sebelumnya, terlihat James yang masih muda berusaha mendaftar sekolah baru bersama ibu serta pengacaranya. Namun setelah melihat catatan kriminal si James, pihak sekolah memutuskan untuk tidak menerima James di sekolah baru itu. Ternyata James ini telah melakukan perampokan dan mengancam akan membunuh pacar ibunya dengan sebuah pisau. Dan karena hal itu, James sudah 3 kali masuk penjara hanya dengan kurun waktu 8 tahun. Setelah mendengar hal itu, James pun amat kecewa, namun ibunya datang menenangkannya dan berkata, jika semua masalah yang ada di sekolahnya akan diurus oleh pengacaranya, dan semua akan baik-baik saja. Malam harinya, James yang amat bosan pun memutuskan untuk pergi keluar rumahnya. Walaupun dia masih menggunakan alat pendeteksi keberadaan dari pihak kepolisian. Lalu James pergi ke sebuah minimarket. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Crystal dan juga temannya yaitu Manny, yang ternyata mereka melakukan pencurian di minimarket itu dan tak sengaja melibatkan James di dalamnya. Dan karena hal itu akhirnya mereka bertiga berteman baik. Kembali ke penjara, terlihat seorang tahanan baru yang bernama Chris. Chris yang baru datang langsung diganggu oleh geng dari Guillermo. James yang tidak suka dengan ini akhirnya datang dan ikut campur di masalah itu. Mereka terlibat adu mulut dan hampir terjadi baku hantam. Namun hal itu dapat dihentikan oleh kepala sipir yang memberikan sebuah tembakan peringatan. Lalu scene berpindah kepada ibu James yang menemukan botol alkohol di kamar James. Dia sangat marah karena hal itu, sebab polisi bisa saja datang tiba-tiba dan menyeret James kembali ke penjara. Karena James tidak menghiraukan ucapan ibunya itu, akhirnya ibu James pun tidak peduli lagi dengannya. Dan akhirnya James memotong alat pendeteksinya dengan menggunakan sebuah gunting. Lalu scene kembali ke penjara. Di saat akan mandi, James hampir saja ditusuk dengan pisau oleh Guillermo. Namun dia berhasil menghindar karena teriakan dari Chris. Guillermo yang kesal kepada Chris akhirnya malah menusukkan pisau itu kepada Chris. Tak lama kemudian, petugas sipir pun datang dan memisahkan pergelutan itu. Lalu James diinterogasi oleh sipir penjara di sana, yaitu Fulton. Di sana Fulton bertanya siapa yang telah membawa pisau tersebut. Namun James memilih diam dan tidak memberi info siapa yang telah membawa dan menusukkan pisau itu kepada Chris. Lalu scene berpindah ke masa lalu James. Di sana James datang menemui seseorang bernama Rock untuk meminta pekerjaan. Dan James pun diterima bekerja dengan Rock sebagai kurirnya. Malam pun tiba, terlihat James yang melakukan pekerjaan pertamanya. Rock yang melakukan misi itu menyuruh James untuk menunggu di mobil. Namun setelah Rock masuk ke dalam sebuah rumah, dia menyangka ada yang tidak beres dengan Rock. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menyusul Rock dan Manny yang sedang melakukan transaksi. Dan ternyata mereka telah diketahui oleh aparat keamanan di sana. Tapi untungnya James berhasil menyelamatkan mereka. Kemudian mereka pergi ke sebuah diskotik, lalu Rock memberikan sejumlah uang kepada James karena dia telah menjalankan pekerjaannya dengan baik dan juga berhasil menyelamatkan
Rock dari pihak kepolisian tadi. Kembali ke penjara, di sana terlihat James yang sedang dipindahkan ke sel yang lain agar tidak terjadi kerusuhan dengan Guillermo. Pada malam harinya, James tidak bisa tidur dan karena bosan, dia berinisiatif untuk meminjam buku ke tetangga samping selnya. Namun tahanan itu tidak menghiraukan James dan berkata jika dia tidak mau berteman dengan seorang bocah. Keesokan harinya, James bertanya kepada temannya tentang siapa sebenarnya orang yang telah menjadi tetangga kamarnya tersebut. Lalu temannya berkata jika orang itu bernama Conrad. Dia orang yang paling ditakuti di sana karena dia telah melakukan 2 kali pembunuhan sebelum masuk penjara dan telah membunuh 5 narapidana di sana. Setelah mendengar hal itu, James malah semakin penasaran dengan Conrad. Keesokan harinya, James mencoba mendekati Conrad. Lalu James bercerita tentang Chris yang ditusuk di kamar mandi dan dia berencana untuk balas dendam. Dan kemudian Conrad berkata jika James sama saja seperti tahanan yang lainnya. Kemudian ibu James datang menemui dirinya. James yang sangat senang itu juga menanyakan bagaimana keadaan adiknya yang bernama Holly. Dan ibu James berkata jika Holly kini baik-baik saja dan mungkin akan menjalani kehidupannya dengan baik layaknya seorang murid. Lalu di malam harinya terlihat James yang menuliskan isi hatinya di sebuah kertas dan memberikan kertas tersebut kepada Conrad. Keesokan harinya terlihat Chris yang kembali masuk ke penjara tersebut setelah mengalami penusukan yang dilakukan oleh geng Guillermo. James selalu menghampirinya dan meminta maaf sebab kejadian tersebut. Lalu scene kembali ke masa lalu James yang sedang melakukan tugas dari Rock. James memecahkan kaca sebuah mobil dan mengambil tas yang berisi penuh dengan senjata. Setelah itu, James pergi ke sebuah minimarket dan bertemu dengan seorang gadis yang bernama Sarah. Sarah adalah anak dari pemilik minimarket tersebut dan dia selalu bekerja di sana di saat dia libur. Sepulangnya dari minimarket, James mendapatkan peringatan keras dari Rock. Karena perbuatan James, dia telah kehilangan salah satu mitra bisnisnya dan meminta James untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Kembali ke penjara, James meminta kepada Fulton untuk memindahkan Chris ke sel yang lebih aman karena kondisi Chris kini mulai melemah karena mendapatkan gangguan dari tahanan lainnya. Tapi Fulton berkata jika dia tidak bisa melakukan apa-apa dan mengatakan jika itu adalah pilihan terbaik untuk kehidupan Chris. Keesokan harinya, Guillermo pergi mendatangi James dan mencoba menantangnya gelut agar dia kembali membuat kekacauan di penjara itu. Namun James berhasil menahan diri dan tak menghiraukan perkataan Guillermo, dan James pun pergi dari sana. Lalu scene kembali ke masa lalu. James mendatangi minimarket langganannya untuk mencari Sarah. Kemudian mereka pergi berjalan-jalan. Di sana James menceritakan tentang kehidupan masa kecilnya yang amat buruk kepada Sarah. Dan setelah itu mereka memutuskan untuk berpacaran. Lanjut di penjara, diperlihatkan Chris yang sedang disidang dan mendapat tambahan hukuman menjadi 6 tahun penjara. James yang mendengar hal ini sangat menyesal karena tidak bisa membantu si Chris. Flashback lagi ke masa lalu. James berencana untuk pergi dari kota itu bersama Sarah, tapi Crystal dan Rock mencoba membujuk James supaya dia mengurungkan niatnya untuk pergi dari kota itu. Lalu Rock menawarkan sebuah pekerjaan lagi kepada James sebagai bentuk kesetiaan James kepada Rock, karena si Rock yang telah menarik James dari kerasnya kehidupan di jalanan. Scene berpindah ke penjara. Di sana terlihat Chris yang sudah tidak tahan dengan kehidupan di penjara dan akhirnya dia pun memutuskan untuk bunuh diri. James yang melihat hal ini tak bisa menahan diri lagi dan langsung menghajar Guillermo di sana. Bahkan dia juga menghajar Fulton yang mencoba melerai perkelahian mereka berdua dan akhirnya James pun ditahan di sel isolasi.
Setelah itu, scene kembali ke masa lalu James yang sedang bertransaksi dengan partner bisnis mereka. Namun sayangnya transaksi tersebut gagal karena tiba-tiba polisi mendatangi tempat transaksi tersebut. Di saat James pulang ke rumah Rock, di sana James melihat Rock dan Crystal yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah kematian Chris, terlihat Fulton yang sedang menjalani pemeriksaan karena hal tersebut. Fulton terbukti melakukan kesalahan karena dia telah ceroboh dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sipir penjara tersebut. Sementara itu, scene berpindah kepada James yang akan terlibat perkelahian dengan tahanan lainnya. Lalu Conrad datang dan berusaha melerai James. Dan Conrad berkata jika James harus memanfaatkan sisa hidupnya di luar penjara. Namun James malah menantang Conrad yang membuatnya sangat marah dan hampir membunuh si James. Lanjut ketika James sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak penjara tersebut. Di sana James mengatakan keluh kesahnya di dalam penjara dan akhirnya James pun bebas dari penjara tersebut. Sebelum keluar, Conrad berpesan kepada James jika dia melihat James masuk penjara lagi, dia akan membunuhnya. James yang baru keluar dari penjara tersebut disambut dengan pelukan hangat oleh ibunya dan juga adiknya. Ibu James juga mencarikan pekerjaan halal kepada James sebagai karyawan di sebuah toko di kota itu. Pada saat bekerja, James kembali didatangi oleh teman lamanya yang ada di penjara. Si teman itu menawari pekerjaan gelap, namun James menolaknya dan memilih melanjutkan pekerjaannya. Lalu saat di kamar, James kembali menemukan barang pemberian Sarah di masa lalu. Dan James berinisiatif untuk mengembalikan barang itu kepada Sarah. Dimulai dengan mendatangi minimarket milik keluarga Sarah. Namun ternyata minimarket itu sudah berantakan dan tutup. Kemudian James mendatangi rumah Sarah yang baru. Di sana Sarah terlihat sangat senang karena dapat bertemu kembali dengan James. Namun semua itu telah terlambat karena kini Sarah sudah menikah dengan seorang pria bernama Jack dan Sarah juga sudah merasa bahagia bersama Jack. James yang mendengar hal ini pun ikut bahagia dan kemudian James membacakan sebuah puisi atas permintaan Sarah dan film pun selesai.